Jemaat kekasih Tuhan yang saya hormati, yang saya cintai, marilah kita memasuki ibadah sabda. Sebelumnya mari kita bersama-sama menyatu hati di dalam doa. Maha besar Allah Bapa Surgawi di dalam Kristus, kami naikkan syukur oleh karena penyertaan, pemeliharaan, dan perlindungan-Mu. Sehingga sampai saat ini hati kami tertuju kepadamu dan kami bersama-sama menyatu hati untuk mewujud nyatakan ibadah pagi hari ini. Kiranya menjadi perkenan-Mu dan kuasa-Mu boleh terjadi atas kami semua. Berkati setiap hati dan pikiran kami, sehingga kami boleh merasakan jamahan kasih Tuhan. Di dalam Kristus Tuhan kami berdoa. Amin. Ibu, Bapak, Saudara yang saya kasih di dalam Tuhan Yesus, sabda Tuhan yang menjadi dasar pada ibadah hari ini, Minggu 25 Juli 2021, terambil dari kitab Yohanes 6, ayatnya yang pertama sampai dengan yang ke-21. Yohanes 6 ayat 1 sampai 21, demikian sabda Tuhan. Sesudah itu Yesus berangkat ke seberang danau Galilea, yaitu danau Tiberias. Orang banyak berbondong-bondong mengikuti dia karena mereka melihat mujizat-mujizat penyembuhan yang diadakannya terhadap orang-orang sakit. Dan Yesus naik ke atas gunung dan duduk di situ dengan murid-muridnya. Dan Paskah hari raya orang Yahudi sudah dekat. Ketika Yesus memandang sekelilingnya dan melihat bahwa orang banyak berbondong-bondong datang kepadanya, berkatalah ia kepada Filipus, "Di manakah kita akan membeli roti supaya mereka ini dapat makan?" Hal itu dikatakannya untuk mencobai dia, sebab ia sendiri tahu apa yang hendak dilakukannya. Jawab Filipus kepadanya, "Roti seharga 200 dinar tidak akan cukup untuk mereka ini, sekalipun masing-masing mendapat sepotong kecil saja." Seorang dari murid-muridnya, yaitu Andreas, saudara Simon Petrus, berkata kepadanya, "Di sini ada seorang anak yang mempunyai 5 roti jelai dan 2 ikan. Tetapi apakah artinya itu untuk orang banyak ini?" Kata Yesus, "Suruhlah orang-orang itu duduk." Adapun di tempat itu banyak rumput, maka duduklah orang-orang itu, kira-kira 5.000 laki-laki banyaknya. Lalu Yesus mengambil roti itu, mengucap syukur dan membagi-bagikannya kepada mereka yang duduk di situ. Demikian juga dibuatnya dengan ikan-ikan itu, sebanyak yang mereka kehendaki. Dan setelah mereka kenyang, ia berkata kepada murid-muridnya, "Kumpulkanlah potongan-potongan yang lebih, supaya tidak ada yang terbuang." Maka mereka pun mengumpulkannya dan mengisi 12 bakul penuh dengan potongan-potongan dari kelima roti jelai yang lebih setelah orang makan. Ketika orang-orang itu melihat mujizat yang telah diadakannya, mereka berkata, "Dia ini adalah benar-benar nabi yang akan datang ke dalam dunia." Karena Yesus tahu bahwa mereka hendak datang dan hendak membawa dia dengan paksa untuk menjadikan dia raja, ia menyingkir pula ke gunung seorang diri. Dan ketika hari sudah mulai malam, murid-murid Yesus pergi ke danau, lalu naik ke perahu dan menyeberang ke Kapernaum. Ketika hari sudah gelap,
Yesus belum juga datang mendapatkan mereka. Sedang laut bergelora karena angin kencang. Sesudah mereka mendayung kira-kira 2-3 mil jauhnya, mereka melihat Yesus berjalan di atas air mendekati perahu itu. Maka ketika itu mereka bersama-sama melihat Yesus ada di atas air. Dan Yesus berkata, tetapi ia berkata kepada mereka, "Aku ini, jangan takut." Mereka mau menaikkan dia ke dalam perahu dan seketika juga perahu itu sampai ke pantai yang mereka tuju. Bapak, Ibu, Saudara, demikian sabda Tuhan. Yang berbahagia adalah setiap orang yang memperhatikan dan memelihara firman Tuhan. Haleluya. Ibu, Bapak, Saudara yang saya kasihi, yang dicintai oleh Tuhan, hari ini saya dan saudara memasuki hari-hari di mana kita menerima informasi-informasi yang menggetarkan tubuh kita, membuat perasaan kita cemas dan was-was. Di sana sini kita melihat bertaburan mayat-mayat oleh karena keganasan COVID-19. Bahkan jemaat kita juga sudah ada yang dipanggil Tuhan oleh karena penyakit tersebut. Ibu, Bapak, Saudara, dalam hitungan minggu ini saudara saya sudah ada 3 orang yang dipanggil Tuhan oleh karena COVID-19. Luar biasa. Dan kita juga tidak bisa ikut ambil bagian dalam penderitaan keluarga yang ditinggal. Namun demikian hari ini saya dan saudara melalui firman Tuhan di dalam kitab Yohanes 6 ayat 1-21 kita disuguhkan dengan 2 mukjizat yang dilakukan oleh Yesus. 2 mukjizat yang dilakukan oleh Yesus ini sebenarnya untuk menyatakan bahwa Yesus ini adalah Allah sejati. Karena setiap pembaca, saya dan saudara, dan orang-orang pengikut Yesus ketika itu diingatkan pada peristiwa masa lalu ketika Allah menurunkan roti dari surga ketika bangsa Israel berada di padang gurun. Demikian pembaca, saya, saudara, dan semua orang pengikut Yesus diingatkan ketika Allah menciptakan dunia ini, bahwa roh Allah melayang-layang di atas air. Demikian juga kita semua diingatkan ketika Allah melalui tongkat Musa membelah laut Kolsom dan bangsa Israel bisa melalui laut tersebut. Ibu, Bapak, Saudara yang saya kasih di dalam Tuhan. Mukjizat di dalam teks kita terkhusus di dalam ayat 16-21, Yesus berjalan di atas air. Itu membuat murid-muridnya ketakutan. Dan Yesus harus menyatakan diri, ini aku. Ibu, Bapak, Saudara. Peristiwa penciptaan, peristiwa penyelamatan Allah terhadap bangsa Israel. Ketika Musa mengacungkan tongkatnya di Laut Merah dan terbelah menjadi 2. Itu juga terjadi ketika Yesus berjalan di atas air. Apa maksudnya? Ingin menunjukkan kepada saya dan saudara bahwa Allah sendiri yang bekerja atas kuasanya melalui dan di dalam Yesus. Yesus berjalan di atas air. Yesus memberi makan 5.000 orang laki-laki dan tak terhitung perempuannya berapa. Anak-anaknya berapa. Semua makan dengan kenyang dan masih sisa 12
bakul. Bapak, Ibu, Saudara yang saya kasihi, hari ini kita juga merasakan banyak hal yang membuat saya dan saudara bergetar. Bergetar karena giris, takut, cemas, was-was. Baik bergetar karena ekonomi kita semakin hari semakin surut, semakin surut. Bergetar karena kondisi COVID-19 ini meskipun pemerintah sudah melakukan PPKM dan sekarang diperpanjang, itu juga belum punya pengaruh, dampaknya belum jelas. Bahkan terjadi dialog yang amat sengit di dalam mass media. Ada penolakan-penolakan demo di mana-mana, termasuk para ahli, termasuk dokter yang begitu viral mengatakan, kalau tidak bisa ngasih makan, jangan PPKM. Bapak, Ibu, Saudara yang saya kasih di dalam Tuhan. Hari ini kita tidak berbicara tentang PPKM. Tentang pembatasan-pembatasan yang dilakukan oleh pemerintah. Tapi hari ini kita berbicara tentang kuasa Allah di dalam Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kita, yang hari ini juga menunjukkan, mewujud nyatakan kuasanya bagi saya dan saudara. Hari ini saya dan saudara dipanggil untuk lebih dalam, lebih melekat lagi terhadap Yesus kita, Allah kita, Tuhan kita, Juru Selamat kita. Karena apa? Karena melalui kita melekat dengan Yesus, kita akan merasakan sentuhan kuasanya. Kita akan dikuatkan, dibebaskan dari mara bahaya, sakit, penyakit apapun. Karena Allah kita mampu melakukan sesuatu yang luar biasa. Yesus kita mampu melakukan yang luar biasa. Yesus memberi makan 5.000 orang dengan hanya 5 roti dan 2 ikan. Hal ini menggambarkan bahwa Yesus rela berkorban bagi kehidupan banyak orang. Bagi kehidupan umat manusia. Pengorbanan Yesus ini diwujud nyatakan dalam sakramen perjamuan kudus. Kita juga akan merasakan tubuh Kristus yang menyatu dengan tubuh kita. Dan saya dan saudara akan merasakan kuasa Yesus melalui darah yang dipercikkan, yang menyatu dengan darah kita. Ada darah Yesus di dalam tubuh kita. Ada tubuh Yesus yang ada di dalam tubuh kita. Oleh karena itu, marilah kita semakin erat, semakin lekat untuk merangkul Yesus. Agar apa? Kuasa Yesus benar-benar melekat kepada kita semua. Dan kita dibebaskan dari COVID-19. Lebih dari itu, kekhawatiran kita terhadap ekonomi kita, makanan kita, hari esok kita akan dijawab. Karena Yesus mampu mengubah 5 roti 2 ikan untuk memberi makan 5.000 lebih orang. Hari ini Yesus juga akan memberikan mujizat-mujizatnya kepada saudara-saudara semua. Saudara-saudara akan merasakan kuasa Yesus. Oleh karena itu, marilah kita melekat erat dengan Yesus kita, Juru Selamat kita, Tuhan kita. Kuasa Tuhan akan bersama saudara semua. Amin. Mari kita berdoa. Sungguh kami bersyukur atas firman-Mu yang pada saat ini memberikan kekuatan bagi kami semua, umat-Mu, jemaat-Mu, terutama di gereja-gereja yang ada di Samigaluh ini. Bapa Surgawi, kami mohon kiranya Roh Kudus bekerja atas hati pikiran kami, sehingga kami benar-benar memahami, mengetahui secara pasti bahwa Yesus kami, Tuhan kami, bekerja di atas pandemi ini. Kami menyerahkan anak-anak kami,
Kami menyerahkan cucu-cucu kami dimanapun mereka berada. Tolong Tuhan, kuasa-Mu menyentuh mereka semua, menggenggam mereka semua, sehingga mereka terluput dari pandemi ini. Dan mereka semua boleh berjaya, merasakan kemuliaan, merasakan sukacita, merasakan kekuatan yang daripada-Mu. Engkau menyingkirkan semua beban, rasa khawatir, rasa cemas mereka. Dan Engkau gantikan kepercayaan diri dengan tetap mematuhi protokol kesehatan. Bapa Surgawi, kami menyerahkan pekerjaan kami, perjuangan kami hari lepas hari. Kiranya Engkau memakai sebagai talang berkat bagi setiap kami, pribadi, keluarga di jemaat ini. Kiranya Engkau memakai semuanya sebagai jalan berkat. Engkau membuka pintu berkat bagi kami semua, sehingga kami semua merasakan kelimpahan meskipun di dalam kesesakan. Kami merasakan kemakmuran meskipun di dalam ketidakadilan. Kami merasakan kebahagiaan meskipun kami harus menitikkan air mata. Bapa Surgawi, kami menyerahkan hidup kami. Kami menyerahkan gereja-gereja-Mu. Kami menyerahkan ibadah-ibadah pada hari ini. Kami menyerahkan lembaga-lembaga Kristen pada saat ini. Kiranya Tuhan senantiasa ada di sana. Ampunkan celah dan dosa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.